Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dalam Yesus Kristus senantiasa. Untuk hari ini mari kita lihat ayat-ayat di bawah ini. Diambil dari Matius 20 ayat ke-1 sampai ayat ke-7. Adapun hal kerajaan surga seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ayat kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Saudara-saudara, pekerja-pekerja kebun anggur itu ialah kira-kira jam 6 pagi, jam 9, jam 12 siang, jam 3, dan jam 5 petang. Semuanya disuruhnya bekerja di kebun anggurnya. Lalu pada saat malam pembagian upah, ternyata yang bekerja mulai jam 5 petang dipanggil terlebih dahulu mendapat 1 dinar. Dan yang bekerja lebih panjang waktunya juga mendapat 1 dinar. Bukankah itu tidak adil menurut buruh yang bekerja lebih lama? Tetapi yang empunya kebun anggur mengatakan, "Bukankah kamu sudah setuju dengan upah 1 dinar sehari? Bukankah aku tidak melanggar janji?" Matius 20 ayat 13 mengatakan, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Benarkah yang dikatakan tuan kebun anggur itu? Benar, dia tidak menyalahi janjinya." Lalu si tuan kebun anggur mengatakan sebagai berikut di Matius 20 ayat 14 sampai 16, "Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan mendapat menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara, menurut saudara, mengapakah tuan tanah itu mengambil sikap demikian? Karena itulah kasih karunia dari Tuhan. Mungkin orang-orang yang terdahulu sejak zaman Perjanjian Lama, manusia sudah bekerja keras, hidup dengan menjaga delau atau hukum Taurat dengan segala larangannya. Tetapi itu tidak berhasil. Maka Tuhan melalui kedatangannya di bumi yang pertama kali menganugerahkan kasih karunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tanpa harus berbuat yang rumit seperti di Perjanjian Lama akan diselamatkan. Kita ambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, memang ini terasa lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Tetapi isi bukan berarti cheap. Berarti gampang, bukan berarti mudah. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih tak terhingga sebab Yesus sudah mati menebus dosa kita semua di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesuslah yang sudah menjalankan hukum Taurat ini dengan tidak ada satu iota pun yang tertinggal. Bayangkan, dahulu manusia harus menjalankan hukum Taurat sehingga berlaku kita baca di Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sekian renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Kiranya Tuhan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberikan ketahanan iman untuk kami semua sampai pada akhirnya.